BKKBN Provinsi sesuai dengan surat undangan kami pagi hari ini. Kami bersama dengan Pusbang SDM pagi hari ini ingin menyampaikan terkait sosialisasi pelaksanaan orientasi TPK yang akan diselenggarakan pada bulan ini gitu ya. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan berbagai hal terkait dengan persiapan itu. Dan pada pagi ini kami mengundang seluruh teman-teman di perwakilan BKKB Provinsi dan juga ada beberapa uh, mitra lain gitu ya untuk dapat ikut bergabung uh, mendengarkan pelaksanaan orientasi setelah kita melakukan training of facilitator di bulan Oktober yang pada tanggal 31 Oktober kemarin itu sudah selesai semua gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan seluruh gelombang eh, fasilitator, training of fasilitator, 4 gelombang yang diselenggarakan dengan bekerjasama gitu ya dengan teman-teman Pusbang dan juga teman-teman Binmas. Karena itu melalui pertemuan ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam training of fasilitator dan juga bila mana ada hal-hal kekurangan dalam pelaksanaan itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kami akan berbenah gitu ya ke depan apa saja yang jadi kekurangan di dalam pelaksanaan training of facilitator kemarin sehingga pelaksanaan TOF di tahun 2026 akan bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen gitu. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan apa yang akan kita lakukan setelah pelaksanaan TOF gitu ya. Yang tadi saya di awal sudah menyampaikan gitu, sudah terlatih banyak 1.201 orang fasilitator yang nanti akan menjadi fasilitator TPK gitu ya di tingkat desa ataupun kelurahan. Dan pada hari ini kami ingin menjelaskan untuk pelaksanaan fasilitator kepada TPK seperti apa. Ya, karena itu di tahun 2024 lalu dengan tahun 2025 memang sedikit ada perbedaan. Perbedaan yang pertama, tahun 2024 itu diselenggarakan secara ideal gitu ya. Jadi dananya itu memang sudah direncanakan, dirancang mulai dari awal A sampai Z gitu ya. Mulai dari persiapan pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu semua sudah teranggarkan di dana APBN. Mulai dari MOT, lalu TOF, ETOT, TOF, dan pelaksanaan orientasi secara luring yang diselenggarakan di seluruh desa atau kelurahan gitu ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini juga tahun lalu menjadi salah satu fasilitator gitu di tahun 2024. Sumber pembiayaan di tahun 2024 itu adalah sumber pembiayaan APBN. Memang cukup besar untuk penganggaran dalam pelaksanaan orientasi di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini di awal tahun seperti kita ketahui bahwa ada pemangkasan gitu ya ataupun refocusing anggaran atau yang sering kita dengar dengan efisiensi lah untuk mengalihkan anggaran-anggaran yang ada di masing-masing kementerian lembaga kepada program super prioritas Bapak Presiden gitu ya. Sehingga yang tadinya memang di tahun 2025 ini
dianggarkan untuk orientasi TPK persis sama dengan tahun 2024, dikarenakan kita apa pemotongan ataupun efisiensi itu terkena banyak gitu ya. Jadi hanya tinggal menyisakan gaji pegawai, lalu apa namanya dukungan-dukungan operasional perkantoran gitu ya. Dan di tahun 2025 ini termasuk eh, anggaran untuk orientasi TPK terkena refocusing gitu ya, terkena efisiensi, sehingga eh, tahun 2025 awal kami sempat berdiskusi dengan Pusbang bagaimana setiap tahun agar pelatihan ini terus dilaksanakan gitu ya. Apalagi tahun 2025 ini banyak sekali peran-peran dan fungsi daripada TPK itu yang apa namanya ya menjadi tusi baru ya, seperti teman-teman ketahui bahwa dari 5 quick win yang ada di tahun 2025 ini yang akan selalu dipantau oleh pimpinan sampai dengan tahun 2029 gitu ya, itu 5 quick win ini. Dari 5 itu, Bapak Ibu sekalian, 4 quick win itu memerankan TPK di dalamnya gitu ya, sesuai dengan apa namanya peran dan fungsi TPK di masing-masing kegiatan. Dan Bapak Ibu juga sudah mendapatkan pelajaran itu, sudah mendapatkan materi itu, sudah mendapatkan materi terkait dengan quick win dan apa yang harus disampaikan kepada TPK di masing-masing quick win, dan yang dibalut di dalam satu materi mekanisme pendampingan TPK dan juga MBG. Ya, itu menjadi salah satu materi inti dan juga materi yang baru gitu di tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 seperti yang tadi saya apa, eh, sampaikan gitu, ceritanya lah ibaratnya, bahwa kita memang sangat tidak ideal gitu ya, untuk karena ini tidak ada pembiayaan di APBN, sehingga dan TPK itu harus dilakukan orientasi agar pelaksanaan program pendampingan kepada kelompok sasaran dan juga quick win ini berjalan baik di lapangan. Kami mencari gitu ya sumber-sumber pembiayaan yang lain gitu ya, sehingga dapatlah sumber pembiayaan dari Bank Dunia gitu ya. Dari Bank Dunia eh, kita melakukan rapat agar dapat ini diakomodir dan dibiayai gitu ya, sehingga Bank Dunia menyetujui untuk membiayai pelaksanaan orientasi TPK di tahun 2025 ini. Lalu selanjutnya kami mengirimkan rincian anggaran biayanya gitu ya, persis sama dengan tahun 2024. Tapi karena ini apa namanya uh, uh, anggaran yang memang dibantu dari Bank Dunia ini nggak banyak, sehingga ada hal-hal yang memang perlu kita sesuaikan di dalam pembiayaannya gitu ya. Jadi yang dulu kita ada MOT, TOT, TOF, dan pelaksanaan orientasi langsung secara langsung tatap muka, tahun 2025 ini kita tidak mengadakan TOT gitu ya. Jadi tahun 2025 MOT langsung TOF, dan pelaksanaan orientasinya pun nanti dilaksanakan secara daring. Kalau melihat tahun 2024 dengan tahun 2025 memang sungguh sangat jomplang gitu ya. Tapi memang inilah keadaannya saat ini Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi apa kita sangat perlu untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing tim pendamping keluarga. Di satu sisi juga pembiayaannya tidak mendukung secara penuh gitu ya. Oleh karena itu
di tahun 2025 ini paling tidak pelaksanaan orientasi ataupun sosialisasi ini dapat berjalan ya walaupun gak ideal banget ya tersampaikan kepada tim pendamping keluarga gitu ya. Apalagi kita lihat ini sudah akhir tahun, sudah di awal bulan November dan bulan Desember nggak usah kita hitung gitu ya Bapak Ibu sekalian karena banyak libur gitu ya dan juga untuk biasa pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan itu selesai di tanggal 20 Desember gitu ya. Jadi kalau di tingkat pusat biasanya tanggal 21 Desember sampai tanggal 20 itu masih ada kegiatan kecil-kecil, tapi tanggal 20 ke bawah itu sudah tidak ada kegiatan gitu ya. Jadi tinggal hanya penyelesaian administrasi, pengembalian dana apa sisa di dalam RKKL dan sebagainya gitu ya. Dan ini apa namanya kegiatan-kegiatan yang di tahun 2025 ini ya memang seperti yang pernah kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu sekalian, TPK harus tetap dilatih, quick win harus tetap jalan gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat Pak Menteri ini kan sering gitu ya ke lapangan, sering juga bertemu dengan teman-teman daripada kader TPK gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Pak Menteri ke lapangan bertemu dengan tim pendamping keluarga, belum paham apa itu tamasya, belum paham apa itu genting, belum paham apa itu apa namanya ya atau gati gitu ya, dan juga hal-hal lainnya yang memang tahun ini pun kita masih mempelajari gitu apa-apa saja apa namanya pelaksanaan-pelaksanaan program-program tersebut. Dan bila mana itu terjadi di lapangan, ini akan menjadi rapot merah kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita tidak melakukan updating kapasitas kepada tim pendamping keluarga. Oleh karena itu, semua program itu akan semuanya bermuara kepada kader dan juga TPK. Coba kita lihat, semua program itu dilaksanakan oleh kader, gitu ya. Semua program pemerintah itu semua dilaksanakan di kader. Baik kader posyandu, kader sosial, maupun kader KB dan juga tim pendamping keluarga Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kuncinya kalau suatu program yang disusun baik di tingkat pusat dan tidak dapat diimplementasikan di tingkat desa kelurahan oleh para kader, tentu kebijakan yang disusun bagus, sebagus apapun, tidak akan terlaksana dengan baik di tingkat lapangan. Dan itu bisa Masih daftar hari dipastikan. kan di situ aja. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, Daftar ya. itulah kenapa di tahun 2025 ini kita masih melaksanakan walaupun sangat minim pembiayaan yang apa namanya di dukungan untuk pembiayaan kegiatannya. Tapi demi pelaksanaan program, demi program dapat berjalan dengan baik, kita harus tetap melaksanakan pelaksanaan orientasi ini sampai dengan di tingkat apa tim pendamping keluarga. Bapak Ibu sekalian, tentu tujuan orientasi TPK itu adalah bagaimana orientasi pendampingan ini dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, juga keterampilan daripada tim pendamping keluarga gitu ya, dan tentu di dalam apa melakukan pendampingan kepada KRS. Dan uh, tujuan khusus dari pelaksanaan orientasi ini ada tiga sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan materi yang sudah Bapak Ibu terima dan akan Bapak Ibu transfer knowledge pada TPK. Yang pertama adalah setelah mengikuti orientasi nanti, TPK diharapkan bisa untuk mempraktekkan mekanisme pendampingan dan juga MBG gitu ya. Yang kedua, melakukan ataupun mempraktekkan pemutakhiran verifikasi
dan validasi keluarga berusia stunting. Dan yang ketiga, mempraktekkan aplikasi LC Meal Siga Mobile. Tiga hal ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi poin stretching kita, poin terpenting kita di dalam kita untuk meningkatkan kapasitas daripada kader. Pertama, bagaimana kita bisa menyampaikan pendampingan yang terbaru terkait dengan quick win. Lalu bagaimana si TPK dapat memutakhirkan dan melakukan verval, dan hasil dari verval tersebut dan hasil dari pendampingan tersebut mereka dapat praktekkan di dalam LC Meal ataupun Siga Mobile. Oleh karena itu tujuan orientasi nanti ini bisa kita dapat pastikan tiga hal ini dapat mendarat baik gitu di tingkat uh, tim pendamping keluarga. Tentu uraian tugas yang diharapkan nanti dapat diketahui oleh para teman-teman TPK ini, mereka bisa mengetahui tugas dan fungsi pendampingannya gitu ya, yang meliputi kelompok-kelompok sasaran yang memang di tahun-tahun lalu sudah menjadi kelompok sasaran mereka gitu ya. Yatim, ibu hamil, ibu yang memiliki balita. Lalu diharapkan setelah TPK mendapatkan orientasi bisa melakukan pemutakhiran, melakukan pendampingan. Ya, pendampingannya itu hasil pendampingan yang sudah dilakukan dimasukkan di dalam Siga Mobile. Lalu membantu melakukan kegiatan pencegahan stunting, mempromosikan kegiatan cegah stunting di masyarakat gitu ya. Tentu kegiatan-kegiatan pencegahan stunting dan promosi kegiatan stunting ini dapat dilakukan secara bersama-sama gitu ya, melalui kegiatan posyandu ataupun kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya di tingkat desa ataupun di tingkat dusun ataupun RW. Lalu menyampaikan materi orientasi pendampingan dalam kecepatan stunting kepada sasaran pendampingan. Sasaran pendampingan yang eh, tahun-tahun lalu saat ini ibu hamil, ibu balita gitu ya, itu disampaikan bagaimana mereka melakukan pendampingan kepada masing-masing kelompok gitu ya. Catin melakukan pendampingan kepada Catin apa yang harus mereka lakukan dalam pendampingannya, lalu pendampingan kepada apa namanya ibu hamil apa yang harus mereka lakukan pendampingannya, lalu kepada keluarga yang memiliki baduta apa yang harus mereka lakukan pendampingannya. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai fasilitator mungkin dapat meresume materi materi yang sudah didapatkan, terutama materi alur pendampingan menjadi poin-poin gitu, poin-poin stretching daripada masing-masing kelompok sasaran. Saya memberikan contoh gitu ya. Bila mana TPK melakukan pendampingan kepada calon pengantin, nah para calon pengantin ini output yang diharapkan dari pelaksanaan pendampingan saat ini apa Bapak Ibu? Ya, tentu kita harus tahu gitu ya output daripada si TPK melakukan pendampingan pada Catin. Yang pertama, si Catin mau memeriksakan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Betul. Yang kedua, memastikan Catin yang berkategori anemia ini dilakukan penyuluhan untuk menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu sampai kondisi kesehatannya itu baik. Gitu ya. Kalau seumpamanya sudah baik, ya tentu kalau dia mau ingin anak segera, ya monggo. Kalau ingin anak ditunda, ya kontrasepsinya tetap dipasang, gitu ya. Dan ini dua hal ini yang menjadi poin stretching terpenting dalam pendampingan keluarga Catin. Ya. Lalu ibu hamil seperti apa? Poin terpenting di dalam pendampingan TPK-nya. Ibu hamil, pendampingan ibu hamil oleh TPK memastikan menggerakkan si ibu hamil ini mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas yang saat ini seluruh puskesmas sudah memiliki USG semua gitu ya. Jadi selain
penyuluhan terkait dengan bagaimana mendampingi ibu hamil. Bisa dilihat secara faktual apakah ibu ini kekurangan darah atau ibu hamil kek, secara faktual kan bisa dilihat. Selain itu, outputnya si ibu hamil ini mau gitu ya, setelah dilakukan penyuluhan, mau dia pergi untuk memeriksakan kehamilannya, dan itu poin terpenting di dalam pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar TPK itu menyampaikan tapi tidak dipantau bagaimana, apakah yang sudah dilakukan penyuluhan itu sudah dilaksanakan atau belum gitu ya. Tapi output-output itulah yang nanti mungkin menjadi stretching dengan begitu banyak narasi, dengan begitu banyak tugas fungsi pokok daripada TPK, poin-poin ini menjadi hal yang mudah diingat oleh teman-teman TPK gitu ya, di dalam mereka melakukan pendampingan. Itu saya memberikan contoh dua hal di mana mereka poin-poin dalam pelaksanaan pendampingan kepada kelompok sasaran. Begitu juga bisa dilakukan kepada pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi daripada apa namanya di dalam pelaksanaan quick win. Gitu ya. Apa sih quick win itu? Gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh TPK dalam pelaksanaan pendampingan baik di kelompok sasaran maupun di quick win? Dalam nanti Bapak Ibu menjadi fasilitator, harus tiga hal yang disampaikan di setiap pelaksanaan pendampingan. Satu, mekanisme koordinasi untuk setiap pelaksanaan kegiatan seperti apa. Dua, pelaksanaan teknis kegiatannya itu seperti apa. Yang ketiga, pencatatan pelaporan dari kegiatan pendampingan itu dicatatkan dan dilaporkan di mana. Gitu ya. Tiga hal itu sistem mekanisme pendampingan yang Bapak Ibu dapat nanti sampaikan, insya Allah semua tugas yang nanti diberikan mereka bisa mendarat gitu ya. Oh, saya harus melakukan ini untuk catin. Oh, saya harus melakukan ini untuk genting. Oh, koordinasinya seperti ini. Oh, setelah saya melakukan pendampingan, saya ngelapornya ke sini, gitu ya. Jadi TPK nggak usah dikasih banyak-banyak materi untuk yang bukan untuk kebutuhan dia dalam melaksanakan pendampingan, gitu ya. Jadi itu dua hal dan tentu setelah menyampaikan orientasi ini, TPK diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan lintas sektor, gitu ya, dan juga melakukan laporan hasil pendampingan keluarga. Bapak Ibu sekalian, di dalam eh, materi inti itu ada tiga hal yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu adalah alur pendampingan dan MEG, Verval, KRS, dan penggunaan aplikasi Siga Mobile, gitu ya. Tiga hal itu gitu ya. Nah, di dalam masing-masing sub tiga itu tentu apa apa saja yang dipelajari di dalam tiga sub itu. Yang pertama, mempelajari mekanisme alur pendampingan TPK dan MEG gitu ya. Itu membahas terkait dengan tim pendamping keluarga itu apa, tugasnya apa, perannya apa gitu ya. Tentu ada tambahan lagi terkait dengan membahas imunisasi zero dose gitu ya. Nah, di dalam membahas imunisasi ataupun zero dose ini gitu, tentu ada cara-cara tersendiri gitu ya untuk melakukan menyampaikan eh, pentingnya imunisasi bagi anak ya. Di beberapa daerah kita sudah melakukan eh, apa pelatihan gitu di daerah-daerah yang cakupan imunisasinya itu cukup rendah gitu ya. Kami melakukan penambahan kapasitas kepada TPK khusus untuk daerah yang cakupannya imunisasi rendah dan zero dose-nya itu banyak, memberikan skill komunikasi kepada TPK dalam menyampaikan pentingnya imunisasi gitu ya. Di 17 provinsi kemarin kami sudah selesai menyampaikan penambahan updating gitu ya kepada TPK yang ada di masing-masing lokus yang kita sudah tunjuk gitu berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Itu perannya juga apa yang disampaikan gitu ya dan membahas
terkait dengan bagaimana penting imunisasi, lalu membahas alur pendampingan keluarga yang memang tahun 2023 kalau nggak salah gitu ya, 2023 atau 24 ini sudah ada bagan alur pendampingan di masing-masing kelompok sasaran, bagan alur pendampingan bagi Jatim, bagan alur pendampingan bagi ibu hamil dan seterusnya gitu ya. Eh, Lalu membahas terkait dengan genting, alur daripada tamasya, eh, alur daripada lansia berdaya, alur gerakan ayah teladan, dan juga yang prioritas kegiatan super prioritas presiden adalah terkait dengan makan bergizi gratis gitu. Dan semua A sampai H ini Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkannya gitu ya. Dan ini nanti tinggal mentransfer knowledge kepada teman-teman DPK. Yang kedua, mempelajari pemakaian verifikasi dan validasi data dari keluarga berbasis stunting. Membahas terkait dengan konsep dasar daripada Verval, membahas manajemen pelaksanaan dari Verval itu seperti apa gitu ya, pengumpulan pengolahan datanya nanti yang sudah dikumpulkan itu seperti apa, dan juga praktek untuk pengumpulan dan pengolahan datanya gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan seperti apa, mengolah mengolah datanya itu seperti apa, itu sudah diajarkan di dalam TOF kemarin. Yang ketiga, yang terpenting adalah bagaimana seluruh kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga ini itu dimasukkan diinput di dalam aplikasi Tiga Mobile gitu ya. Nah, ini juga sudah dipraktekkan gitu bagaimana cara untuk apa namanya penggunaan daripada aplikasi Siga Mobile ini. Tentu ini menjadi hal penting juga di dalam nanti apa tim pendamping keluarga mempraktekkan gitu ya, menginput mengenai pemutakhiran, verifikasi dan validasi gitu. Sehingga untuk pada saat pelaksanaan penginputan bisa dapat berjalan lancar dan tanpa kendala. Bapak Ibu sekalian, target orientasi tahun 2025 ini adalah di 34 provinsi gitu. Kepada semua TPK sesuai jumlah TPK di masing-masing provinsi. Tentu peserta orientasi pada TPK ini terdiri dari bidan, kader KB, kader PKK gitu ya. Jadi target peserta untuk tahun 2025 ini sama seperti tahun 2024 gitu ya. Tapi kita usahakan jumlah TPK di masing-masing wilayah itu bisa mengikuti orientasi ataupun sosialisasi terkait dengan peningkatan kapasitas TPK ini secara daring, gitu ya. Nah, apa saja sih yang menjadi kriteria di dalam kita untuk mengundang ataupun menyampaikan kepada TPK untuk mengikuti kegiatan orientasi ini? Pertama, tentu TPK memiliki komitmen untuk mengikuti orientasi TPK orientasi pendampingan gitu ya. Yang kedua, kriteria peserta yang kedua adalah mempunyai kemampuan berkomunikasi dan literasi digital yang baik. Dan karena ini sudah hampir 3 ataupun 4 tahun gitu untuk pelaksanaan kegiatan, ini mungkin TPK sudah mendapatkan apa namanya pengalaman-pengalaman baru dan ya hal-hal yang baru yang bisa mungkin memperlancar dalam pelaksanaan pendampingan ya, kecuali TPK yang memang baru direkrut tahun 2024 ataupun di tahun 2025 ini gitu ya. Tentu yang ketiga, kriteria pesertanya ini sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu, ini alur orientasi TPK melalui e-learning gitu ya. Tentu di dalam apa, pelaksanaan uh, tapi fasilitas orientasi ini akan ada belajar mandiri dulu gitu ya. Lalu registrasi pada saat pelaksanaan. Nah, ini menjadi poin terpenting Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk selalu apa namanya mengirimkan link gitu ya. Nanti kalau secara daring
dan memastikan TPK yang hadir pada saat orientasi ini mengisi daftar hadir. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya adalah ini menjadi basis data dalam Bapak Ibu nanti mengumpulkan ataupun yang dalam nanti Bapak Ibu menginput data hasil rekap dari daftar kehadiran ke dalam aplikasi SIGA gitu ya. Karena apa saya menjadi poin penting? Karena di setiap tahun gitu ya. Di setiap Mana nih nelponnya nih? di setiap tahun Atau coba teleponnya nomor di ini depan ada? kita Cari ini juga. selalu diminta oleh BPK dan BPKP jumlah tim pendamping keluarga yang sudah mendapatkan orientasi ataupun pelatihan. Jadi setiap tahun kita diminta tuh datanya berapa jumlahnya, gitu ya. Dan di tahun ini juga sedang BPKP sedang turun ke bawah, gitu ya, untuk memverifikasi TPK-TPK yang sudah mendapatkan orientasi di tahun 2024, gitu ya. Di beberapa daerah mungkin sudah ada BPKP yang turun, gitu ya, memberitahu melalui surat untuk teman-teman BPKP turun ke bawah ketemu dengan teman-teman TPK gitu ya untuk menanyakan apakah TPK-nya itu sudah mendapatkan orientasi, ditanya langsung gitu ya kepada TPK. Ini menjadi poin terpenting Bapak Ibu sekalian, di mana nanti bila mana Bapak Ibu sekalian tidak melakukan ataupun tidak aware terhadap daftar absensi dari kehadiran TPK selama pelaksanaan daring, hadir secara daring, dan jumlah prosentase tim pendamping keluarganya di daerah tersebut sedikit yang mendapatkan orientasi, ini tentu akan menjadi PR kita bersama gitu. Dan juga data-data ini juga nanti bisa dimasukkan di dalam aplikasi SIGA untuk menjadi rujukan bagi para teman-teman BPK dan BPKP di dalam melakukan verifikasi ke lapangan terkait dengan perkembangan ataupun implementasi percepatan proses stunting di Indonesia. Jadi tiap tahun itu ada tim dari BPKP melihat sampai sejauh mana perkembangan percepatan proses stunting yang sudah dilakukan oleh para kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah gitu ya. Tentu melihatnya dari sisi tusi masing-masing KL dan juga tusi dari masing-masing pemerintah daerah gitu ya. Itu kalau dari kita dari Kementerian Bangga yang kita punyai TPK gitu ya. Ini menjadi concern di dalam teman-teman si tim pendamping BPKP dan BPK untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan percepatan stunting di setiap tahunnya. Dan tahun 2025 ini juga BPK dan BPKP juga sudah meminta data gitu ya. Tinggal kita nanti melihat hasil daripada evaluasi yang nanti eh, didapatkan oleh BPKP di lapangan, gambaran umumnya pelaksanaan seperti apa, evaluasi seperti apa, mungkin di tahun 2025 ini akan kita dapatkan. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk dilakukan pretest untuk kita dapat mengetahui tingkat pengetahuan gitu ya, sebelum dan sesudah mereka mendapatkan materi. Lalu pelaksanaannya nanti dilakukan secara daring dan juga post testnya untuk kita mengetahui sampai sejauh mana gitu materi yang sudah disampaikan bisa mendarat eh, bisa dapat diterima dengan baik oleh teman-teman yang pendamping. Bapak Ibu, ini bobot evaluasi gitu ya. Bobot hasil post test itu 50%, bobot kehadiran itu 50%.
Untuk pretest nanti akan dibuatkan ada 10 soal ABCDE gitu dengan waktu 30 menit. Dan post test juga sama, 10 soal ABCDE dengan waktu 30 menit ya. Dan untuk tata tertib peserta, nanti peserta diminta untuk menyiapkan sarana pembelajaran seperti laptop, PC, maupun handphone gitu ya. Serta memastikan koneksi jaringan internet sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Kedua, kegiatan ini merupakan model tatap maya ataupun daring nanti pelaksanaan orientasinya. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian sesuai dengan jadwal pelatihan, hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ataupun kegiatan dimulai. Selama mengikuti kegiatan, peserta dibebas tugaskan agar dapat mengikuti pelatihan yang baik. Lalu peserta juga wajib bergabung dalam WhatsApp gitu ya, dan proses belajar mandiri menggunakan aplikasi Google Drive ya sudah disiapkan oleh teman-teman Pusbang. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut mekanisme pelaksanaan orientasi TPK-nya. Kami harapkan di tahap perencanaan ini nanti teman-teman dari Kepedok Bangga Perwakilan BKKB Provinsi dapat menetapkan SK fasilitator tim pendamping keluarga. Lalu yang kedua, memastikan tim pendamping keluarga sudah terregistrasi pada kanal TPK dalam aplikasi SIGA gitu ya. Jadi kami mengharapkan uh, ada apa peserta TPK yang dipanggil untuk mendapatkan orientasi itu bersumber datanya dari SIGA, kanal SIGA gitu ya. Jadi nanti uh, di SIGA ini menjadi data basis kita dan data referensi kita, Bapak Ibu sekalian, dalam kita untuk memanggil peserta jadi orientasi dan juga dapat mengetahui berapa jumlah TPK yang sudah dilatih gitu ya. Jadi SIGA nanti bisa melihat eh, kanal daripada TPK-nya dan juga dari kanal itu menjadi peserta orientasi dan kan di SIGA itu kan sudah by name by address gitu ya. Dan ini yang kemarin menjadi data rujukan kita di saat kita diminta data oleh teman-teman kementerian lembaga dan juga teman-teman BPK dan BPKP dalam mereka melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi saya harap untuk SIGA ini dapat diupdate terutama di menu TPK baik K0 maupun TPK yang sudah mendapatkan pelatihan di tahun 2025 ini. Karena itu akan menjadi data rujukan kita di dalam kita apa namanya diminta untuk berbagai data di setiap pertemuan yang akan kita hadiri gitu ya. Yang keempat, yang ketiga, penyelenggaraan orientasi memastikan TPK sudah mendapatkan SK TPK minimal di kepala desa atau lurah. Penyelenggaraan orientasi dilakukan secara daring. Penyelenggaraan orientasi memastikan seluruh TPK di wilayahnya mengikuti orientasi gitu ya. Sarana Zoom, karena ini daring, tentu kita perlu Zoom meeting, akan difasilitasi oleh Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan Perkotaan. Jadi nanti kami akan memberikan Zoom gitu ya kepada teman-teman provinsi yang nanti teman-teman provinsi dapat mempergunakan atau memberikan akun Zoom tersebut kepada kabupaten kota yang akan melaksanakan orientasi TPK di masing-masing kecamatan ataupun desa atau kelurahan. Yang ketujuh, penyelenggara orientasi menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada pelaksanaan orientasi TPK dengan mengakses tautan yang telah disiapkan oleh Pusbang SDM ke Pusbang SDM KB. Penyelenggara orientasi menyiapkan data basis orientasi TPK sebagai dasar pemanggilan peserta orientasi TPK yang berasal dari SIGA. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi untuk peserta orientasi yang dipanggil adalah peserta orientasi yang memang sudah ada namanya di dalam SIGA. Oleh karena itu awal sekali teman-teman harus mengupdate SIGA dulu.
data kandung TPK-nya gitu. Apakah ada TPK yang baru, apakah ada TPK yang memang sudah tidak menjadi TPK lagi. Nanti setelah difilter, dibersihkan datanya, ini bisa bagi dasar untuk nanti TPK diundang untuk menjadi peserta dalam orientasi. Tahapan pelaksanaan. Kedua, tahapan pelaksanaan. Penyelenggara orientasi memastikan bahwa peserta yang dilatih merupakan TPK yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta orientasi. Yang kedua, untuk pelaksanaan orientasi dilakukan melalui pembelajaran mandiri. Ini akan dilaksanakan H-1 gitu ya sebelum pelaksanaan orientasi. Tahap selanjutnya adalah di pening gitu ya. Tahapan ini Ya dilakukan dulu melalui ya. pembelajaran tatap maya ataupun daring. Di dekat Tahapan measuring, tahapan ini adalah dilaksanakan melalui pretest posttest sebagai bentuk mengukur kita gitu ya sampai di mana tingkat pengetahuan sebelum mereka mendapatkan materi dan kita ukur lagi sampai sejauh mana eh, TPK gitu ya menerima informasi ataupun menyerap materi yang sudah disampaikan gitu dan mengupdate data TPK yang telah mendapatkan orientasi ke dalam aplikasi SIGA berdasarkan bukti kehadiran. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi semua TPK yang sudah mengisi daftar hadir mengikuti orientasi ini agar direkap dan itu dimasukkan di dalam aplikasi SIGA. Karena di SIGA itu sudah ada fitur orientasi gitu ya. Sudah ada orientasi tahun 2025 tahun ini gitu dan ada yang tahun 2024 ataupun tahun sebelumnya gitu ya. Jadi untuk yang diisi di tahun 2023 ini adalah yang tahun ini gitu ya. Jadi nama-namanya siapa aja yang sudah orientasi itu, apakah dia sudah, apakah dia belum, itu nanti diupdate di dalam SIGA. Seperti yang saya sampaikan, itu akan menjadi data basis di dalam kita untuk mengetahui ataupun melaporkan kepada pimpinan berapa jumlah TPK yang sudah mendapatkan pelatihan. Bapak Ibu sekalian, ini JP orientasi TPK ada 5 gitu ya. Ada mekanisme alur pendampingan tim pendamping keluarga dan MLG. Ini ada 5 JP. Verifikasi dan validasi keluarga berstunting ada 3 JP totalnya. Penggunaan aplikasi LCMIL ataupun Siga Mobile ada 3 JP. Penjelasan orientasi ada 1 JP gitu ya. Pretest dan posttest ini juga 1 JP. Hingga semua total 1 hari pelaksanaan orientasi TPK itu ada di 13 JP. Ini jadwal orientasinya, gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa juga mengadop ini. Ini dimulai pukul 7.30 pagi gitu ya. Nanti diharapkan bisa selesai di pukul 16 gitu. Dengan di dimulai dengan registrasi, pretest, lalu ada materi inti yaitu mekanisme alur pendampingan, verifikasi dan validasi KRS dan penggunaan aplikasi Siga Mobile gitu ya, yang masing-masing JP yang tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya. Bagaimana tahapan monitoring dan evaluasinya gitu ya? Dalam pelaksanaan kegiatan orientasi, kemudian keluarga BKKBN, Pusbang, dan Ditbinmas akan melakukan eh, monitoring dan evaluasi gitu ya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua, perwakilan BKKB Provinsi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan perangkat daerah itu di bidang pemilihan penduduk dan KB Kabupaten Kota dan DPC PKB Indonesia
terkait untuk melaksanakan pendampingan serta monitoring dan pelaksanaan orientasi TPK. Yang tiga, pelaksanaan MONEF dapat dilakukan secara langsung maupun secara desk audit gitu ya, berdasarkan laporan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini bila mana ada hal-hal yang khususon, ini bisa dilakukan secara desk audit. Artinya pelaksanaan kegiatan ini kendala dan segala macam ini bisa dibantu di dalam desk audit tersebut. Ini untuk rencana orientasinya, Bapak Ibu nanti bisa dapat diisi gitu ya, terkait dengan rencana orientasi TPK tahun 2025 ini, provinsinya itu sesuai dengan template yang sudah kami buatkan. Dan ini dukungan pembiayaan dalam orientasi TPK di tahun 2025 ini gitu ya. Dukungan fasilitator untuk orientasi TPK. Dukungan pembiayaan yang pertama, kami akan memberikan akun Zoom meeting dengan jumlah 1.000 peserta per akun. Yang kedua, kami akan memberikan honor fasilitator sebesar 200.000 per materi per kabupaten kota gitu ya. Jadi honor ini kan kalau dilihat dari materi yang disampaikan di masing-masing ini ya, kalau kita lihat ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan ada materi alur, materi perval, lalu penggunaan aplikasi tiga mobile, kan ada 3 materi gitu ya. Jadi masing-masing materi dari tiga materi ini masing-masing satuannya ada 200.000. Jadi artinya kalau sekali orientasi itu adalah 600.000 gitu ya. Jadi ini 200, ya ini 200.000, ini 200.000 untuk honor fasilitator ya. Jadi 3 kali 2 600.000. Ya. Nah lalu jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jumlah total honor yang nanti akan diberikan atau dibayarkan kepada tim fasilitator itu per kabupaten kotanya adalah 600.000. Per kabupaten kotanya ya. Kami tidak melihat jumlah penyelenggaraan yang dilakukan di masing-masing kabupaten kota. Ya. Kalau kabupaten kota melakukan orientasi ini lebih dari 1 kali penyelenggaraan, kami tetap membayarkannya 1 kali, gitu ya. Jadi eh, hitungannya adalah satu kabupaten kota itu adalah 600.000 dengan rincian yang tadi saya sampaikan. Dan untuk pengumpulan bukti pembayaran honor fasilitator ini paling lambat dikirimkan ataupun dimasukkan di dalam link yang nanti akan kami buatkan dan akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, maksimal paling lambat adalah tanggal 1 Desember 2025. Karena kita ketahui di akhir tahun ini banyak sekali hal-hal yang memang libur dan juga merupakan, kalau di bulan Desember itu 30 hari tapi 30 harinya nggak efektif 30 hari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi biasanya dari 30 hari itu yang efektif hanya ya 10 sampai 15 hari. Selebihnya adalah untuk penyelesaian administrasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya gitu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya masih dalam kami proses revisi kegiatan gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin pas pada saat kami mengajukan itu belum ada honor ini gitu ya. Tapi saat ini kami sedang mengajukan proses revisi untuk nanti bisa honor ini dibayarkan kepada
teman-teman fasilitator gitu ya. Jadi kami harapkan nanti apa namanya teman-teman provinsi uang nanti yang dari masing-masing fasilitator ini kami akan serahkan kepada provinsi yang nanti provinsi akan mentransfer ke kabupaten kota berdasarkan jumlah kabupaten kotanya gitu ya. Contoh kalau nanti apa di DKI contoh gitu ada 4 kota gitu ya berarti 600 dikalikan 4 kota itu jadi 6 kali 4 24 jadi 2.400.000 kami kirimkan kepada provinsi nah nanti kami minta tolong provinsi untuk mengirimkan kepada teman-teman kabupaten kota yang menjadi fasilitator di masing-masing kabupaten kota gitu ya dan ini masih kita proses revisi dan mungkin dalam waktu dekat gitu ya akan selesai revisinya. Kenapa nggak lebih dari 200 gitu ya? Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sampaikan gitu, uang yang ada ini kemarin kami ambilkan dari kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang ada kami ambilkan sedikit-sedikit untuk dapat apa namanya? Untuk dapat memasukkan honor fasilitator ini bagi fasilitator gitu. Ibaratnya ya walaupun nggak ideal banget, tapi paling nggak ya ada apa ya ada sedikit lah untuk apa, membeli snack ataupun apa gitu ya bagi fasilitatornya. Dan angka 200 itu memang sudah angka di dalam SBM yang ditentuk yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan gitu ya untuk apa jumlah pembayaran fasilitator bagi fasilitator dalam bentuk orientasi ataupun pelatihan itu paling besar 200.000. Tapi kami nggak bisa membayarkan lebih dari 600 di per kabupaten karena tadi keterbatasan biaya yang memang apa namanya eh, perlu kami lakukan untuk penyesuaian gitu ya. Yang tadinya ini nggak ada, tapi kami jadikan ada supaya untuk teman-teman ya paling nggak ada lah sedikit gitu ya yang untuk bagi fasilitatornya di dalam mereka menyampaikan untuk kepada tim pendamping keluarga ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian dan mohon rencana orientasi di masing-masing apa namanya kabupaten kota ini dapat sesuai dengan template ya yang tadi template ini ya yang ini ya template ini rencana orientasi ini gitu ini agar nanti dapat dimasukkan di dalam link TTPS di RTL Orientasi TPK tahun 2025 dan ya ini harusnya sudah masuk semua gitu ya data per tanggal 31 Oktober untuk nanti kami bisa dapat lakukan pemantauan untuk pelaksanaan orientasi yang dilakukan oleh provinsi dan juga teman-teman dari kabupaten kota. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi ini. Gitu. Kita buka forum diskusi agar lebih clear gitu ya di dalam pelaksanaan nanti. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rani. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti sebisa mungkin akan dijawab oleh pemateri kita Bapak Ridwan. Ini Bisa sudah Bu. ada Oke. 4 pertanyaan pertama ya dari ini secara berurutan saja ya dari Riau, NTB, Aceh sama Bapak Al Ilham bin Salim. Yang pertama dari Riau, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ridwan untuk waktunya. Izin untuk menanyakan beberapa hal. Tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin yang ingin kami tanyakan, nanti kan akan disediakan akun Zoom ya. Jadi nanti akun Zoom itu maksudnya disediakan oleh Ditbinmas kah atau kita nanti yang akan diberikan anggaran? Terus nanti apakah akunnya hanya satu untuk per provinsi? Karena kan mengingat waktu nih, kalau cuma satu kan berarti kita harus
spare waktu berapa ya? Udah. Yang Senggangannya pas Riau tuh ada lagi 15 Riau kali tuh. ya, lagi Riau Oke, pula nih Pak. itu yang pertama. Eh, untuk yang kedua, berarti nanti kadernya nggak ada pengganti pulsa ya, Pak Ridwan ya? Untuk kader TPK. Terakhir untuk honor, maaf, apakah ini untuk honor, apakah ada ketentuannya? Misalnya Widya Iswara, apakah harus ada ketentuan minimal JP atau maaf, apakah boleh nanti semuanya dibayarkan? Mungkin itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawabnya satu-satu ya supaya nggak ini nanti. Kita tahu pertanyaan berikutnya sama, gitu ya. Baik, yang pertama akun Zoom disediakan oleh siapa? Nanti disediakan oleh Direktorat eh, Bina Institusi Masyarakat Desa dan Perkotaan Bimas, Pak. Nanti di Bimas yang akan menyiapkan akun Zoom-nya gitu ya. Jumlahnya tentu nanti nggak satu, Pak. Jadi nanti ada apa? Ada beberapa akun Zoom yang nanti akan kami serahkan kepada provinsi gitu ya, sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi gitu ya. Itu jumlah akun Zoom provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu nggak sama jumlahnya dengan provinsi Gorontalo, Sulbar dan sebagainya gitu ya. Kami nanti menyiapkan itu. Untuk pulsa kader TPK enggak, Pak. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa uang ini minim sekali gitu. Bahwa uang ini minim sekali dan saya juga sudah dari awal pertemuan sudah menceritakan gitu terkait dengan bagaimana kita memang kekurangan uang, kekurangan uang untuk pelaksanaan kegiatan ini, tapi ini harus dilaksanakan gitu. Oleh karena itu untuk pulsa kader TPK eh, kan kita juga punya dana BOKB gitu ya untuk pemberian kuota ataupun pulsa yang bagi TPK ya. Tentu pulsa dan kuota yaitu Nggak untuk ada itu. apa untuk pelaksanaan pendampingan melaporkan pendampingan kepada TPK gitu ya. Tapi untuk pelaksanaan kuota itu kita nggak ada uangnya nggak cukup Pak. Lalu honor misalnya harus memenuhi JP gitu ya nanti saya nggak paham ini ya berapa JP yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga bisa dibayarkan oleh oleh kami gitu ya. Tentu nanti Kang Sofyan dari Pusbang ini bisa dibantu untuk pertanyaan ini ya Kang ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin memang apa yang bisa dijelaskan oleh Pusbang dan juga ada beberapa hal yang bisa dijelaskan oleh kami. Kang Sofyan hadir kan di sini Kang Sofyan? Siapa Pak hadir? Siap. Ya, Kang Iya. bisa dibantu Kang Iya. jawab yang Mas, untuk JP. ya baik, terima kasih Mas Remon ya. Untuk JPWI tetap seperti biasa ya Mas Remon ya. Jadi kita tetap memenuhi 32 JP. Nanti katanya dilampirkan berbarengan dengan honor yang lain. Kalau untuk WI ya. Jadi kalau untuk WI khusus memang sesuai standar dengan 32 jam pelajaran. Gitu Mas Remon ya. Ya, Ya. makasih Kang Sofyan. Ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Rani. Baik, selanjutnya dari NTB Bapak Setiabudi. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Maharani. Sehat ya Mbak Maharani ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Ini Pak Ridwan, Pak Bu Maharani ini mantan NTB ini, diambil sama pusat. Baik, Iya terima betul Pak. kasih semuanya karena ini kegiatan ini sangat penting untuk pelaksanaan ke depan. Saya bertanya dimulai dari mekanisme orientasi, Pak. Di situ ya ada registrasi, ada post-test dan pre-test. Ini dan sertifikat tentunya. Ini apakah yang buat fasilitator atau dari pusat ya? Nah, sertifikat tuh apakah nanti kan orientasi TPK ini hasil ya outputnya salah satunya adalah sertifikat. Itu yang buat siapa? Apakah provinsi atau sebagainya? Kemudian tempat pelaksanaan. Ini kalau saya lihat dari paparan Pak Bitiban ini pelaksanaannya ada di kabupaten karena sudah semua fasilitator kita panggil untuk mengikuti TOF kemarin di masing-masing UPTD ya, UPT ya. Itu tempatnya seperti apa? Kemudian apakah di kabupaten kota atau seperti apa? Kemudian yang ketiga,
Ini pembagian link Zoom tadi sudah disiapkan oleh pusat ya. Nah, untuk kapasitasnya itu sendiri ya, karena ini kejar waktu dan November harus selesai, itu apa kapasitas per Zoom-nya itu berapa kira-kira? Atau 1.000 atau 500? Karena di NTB itu sekitar 12.291 dengan fasilitator 20 orang. Nah, ini mungkin ada dijelaskan karena di materi Pak Ridwan nggak nampak ini apakah sesuai dengan jumlah atau langsung gitu atau seperti apa. Karena ini harus segera ditindaklanjuti. Kemudian untuk Monep ya Pak Ridwan, ini Monep ini kan eh, harus dilakukan karena keberhasilan orientasi itu harus ada Monep antara ke provinsi dan kabupaten. Apakah ada dukungan tidak? Karena kita terus terang aja di pusat di provinsi tidak ada dukungan. Apakah kita hanya menerima laporan atau seperti apa? Kemudian untuk dukungan honor, ini eh, kayaknya memang minimalis ya untuk honor ini karena anggarannya sedikit. Nah, ini eh, itu kayaknya sepertinya 200.000 belum potong PPh ya, sesuai dengan pangkat dan golongan. Itu biasa diatur seperti itu. Ini apakah 200 itu bersih atau potongan PPh? Ini minimalis karena per kabupaten 600.000. Kalau kami 10 kabupaten, jadi cuma 600 kali 10 ya 6 juta kena pajak mungkin. Nah, ini keterpaduan untuk fasilitator harus segera kita jadwalkan karena eh, dengan kondisi yang mendesak. Kemudian mungkin di sini Pak Ridwan, kalau tahun kemarin kan kita ada SE ya dari Sestama atau nah ini harus ada karena kita harus lanjutinya ke bawah ke kabupaten. Kalau kami ditanya Juknis, Juklak atau SE itu harus segera dibuat karena sebagai acuan mereka melaksanakan. Untuk bukti fisik ya, untuk bukti fisik kan kita sudah melakukan di masing-masing kabupaten orientasi. Di situ kan kita harus mengupload laporan ya, laporan, kemudian dokumentasi, dilampiri dengan foto-foto. Itu apakah syarat untuk baru bisa menerima honor itu? Mungkin itu Pak ya. Masih panjang sih, tapi kita kasih kesempatan yang lain. Mungkin terima kasih Pak Ridwan, Mbak Maharani. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, sehat selalu. Amin, amin. Ya, ini ada 7 pertanyaan Pak Budi. Mudah-mudahan yang lainnya sama gitu ya. Jadi saya nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Apa yang sudah disampaikan nanti gitu ya. Mau nanti dapat disimak gitu. Kalau mirip-mirip pertanyaannya berarti nanti jawabannya mirip-mirip lah gitu kira-kira. Ya, Kang Sofyan nanti bisa dibantu untuk jawaban beberapa hal gitu ya. Nanti saya Siap, coba bantu jawab beberapa hal. siap. Nah, yang mekanisme orientasi registrasi sertifikat dan sebagainya nanti Kang Sofyan mohon nanti dapat disampaikan gitu ya. Nah, untuk pembagian link Zoom nanti kami memberikan Pak Binmas akan memberikan ke masing-masing provinsi username dan password link Zoom-nya. Nanti tinggal provinsi yang membagi. Range-nya sudah ada gitu ya. Range untuk masing-masing untuk masing-masing akun setiap provinsi itu berapa dapatnya itu range sudah ada. Untuk pelaksanaan kegiatan seperti apa? Untuk pelaksanaan kegiatan seperti biasa, Pak. Seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau kabupaten kota pengajarnya mau di kabupaten kota, lalu ada pengajar di provinsi mau di provinsi ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi seperti ini gitu, seperti daring. Jadi kita bisa di mana-mana aja untuk pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Jadi nggak ada terkhusus apakah satu pemateri di satu tempat gitu ya. Itu boleh saja gitu ya. Tapi kalau supaya mau pemateri di masing-masing tempat nggak apa-apa. Asal dia nanti bisa menyampaikan materinya. Lalu untuk Monef, apakah dukungan anggarannya ada? Nggak ada, Pak. Dukungan anggarannya nggak ada gitu ya. Jadi kami tadi sudah awal gitu ya, kami juga honor fasilitator ini baru menyarikan saat ini lagi proses revisi gitu ya, dengan mengambil kegiatan-kegiatan sedikit yang ada sehingga paling tidak adalah fasilitator ini mendapatkan sedikit gitu ya dari hasil fasilitasi penyampaian materinya. Lalu SS Tama apa sudah ada? Sudah ada Pak.
gitu ya. Ini sudah ada bukan SS Tama tapi surat pemberitahuan untuk pelaksanaan orientasi yang ditandatangani oleh Pak Deputi 5, Pak Deputi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat gitu ya. Dan monggo sekarang nanti didapat dicek ke sekretaris untuk isi daripada surat yang sudah kami sampaikan di situ tadi. Lalu untuk bukti fisik nanti Kang Sofyan bisa bantu menjawabkan. Jadi Kang mohon nanti dibantu jawaban untuk apa mekanisme teknis. Yang kedua untuk bukti fisik laporan dokumentasi apakah nanti bisa dijadikan apa baru bisa dibayar. Monggo Kang. Ya, izin Bapak beberapa hal. Yang pertama mengenai registrasi dan sertifikat ya. Untuk registrasi kita harapkan Bapak Ibu sekalian nanti tim provinsi dengan tim kerja Latbangnya membentuk tim panitia penyelenggara ya dengan fasilitator melibatkan alumni yang sudah lulus TOF ya. Itu yang pertama. Lalu nanti tim penyelenggara menyiapkan data registrasi. Nah, data registrasi ini nanti akan dibagikan kepada peserta. Nah, untuk WA Group itu tentatif saja. Kalau misalkan 1.000 orang yang peserta, nggak pakai WA Group ya nggak apa-apa. Yang penting link Google Drive untuk registrasi itu udah ada. Dan yang kedua, setelah registrasi Bapak Ibu nanti peserta akan ikut pelatihan secara daring. Nah, setelah lulus, soal dan pre dan post testnya sudah kita siapkan. Dan kemarin kita sudah sebar juga ke beberapa alumni ya, yang soalnya sebanyak 10 soal A, B, C, D, E. Ya, pre dan post sama soalnya. Sudah kita berikan. Nanti kalau misalkan ada yang belum dapatkan kita berikan lagi ya. Nanti juga kita sediakan. Itu yang kedua untuk soal. Yang ketiga untuk sertifikat, kami nanti Pusbang SDM akan menyiapkan template dan nomor sertifikatnya ya. Setelah Bapak Ibu membuatkan berita acara latihan atau orientasi TPK-nya. Jadi satu provinsi semuanya nanti dijadikan satu dulu Bapak Ibu semua. Setelah selesai semua ya, satu provinsi dalam pelaksanaan orientasinya semuanya. Jadi dari mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir, namanya dari mulai 1 sampai misalkan 20.000 misalnya ya, selesai semua. Nah, itu nanti dibuatkan berita acara. Berita acara nanti kita lampirkan dalam materi ya, jadi nanti ada formatnya. Nah, itu nanti dibuatkan semua dari nomor 1 sampai 20.000 orang, ya. Lalu menyurat ke Pusbang SDM, ya. Nah, setelah menyurat, nanti kita akan balas suratnya itu dengan menyertakan nomor sertifikat, ya. Dan kita buatkan template untuk sertifikatnya. Nanti yang menerbitkan sertifikat adalah provinsi, ya. Provinsi masing-masing nanti mencetak atau menerbitkan. Kita hanya mengeluarkan template dan nomor sertifikatnya saja. Gitu, Bapak ya. Kemarin kita sudah berkoordinasi, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa dari hasil registrasi itu memuat seluruh peserta orientasi TPK. Ya. Dan itu dibuatkan berita acara setelah semua selesai melaksanakan dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Itu ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman nanti nomor registrasinya lebih mudah urut karena semua selesai provinsi A sampai provinsi yang ke-38 gitu ya. Terus untuk bukti fisik, Bapak sekalian, itu nanti di laporan aja. Ya, di laporan seperti aja, screenshot Zoom ya, di screenshot aja. Setiap materi di screenshot ya. Nanti dibuat di lampiran laporan. Sudah ada di surat deputi itu, Bapak Ibu, untuk formatnya ya. Untuk format laporan seperti surat deputi yang di lampiran. Nanti buktinya cukup screenshot dari hasil pemateri. Gitu. Itu Pak Ridwan mungkin ya, beberapa hal ya. Ada yang terlalu enggak? Izin tadi satu pertanyaan yang belum dijawab terkait dengan satu link itu berapa kapasitas orang atau berapa orang peserta TPK itu kira-kira berapa maksimal? Ya, 1.000 baik. Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Ridwan ya, 1.000 orang untuk akun Zoom-nya. Nah, 1.000 itu termasuk panitia berarti. Berarti kurang lebih bisa menjaring, kurang lebih ya Bapak, 950 peserta. 1.000 itu sudah termasuk dengan panitia penyelenggara atau pengajar. Ya. Gitu Bapak ya. 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 Ya, makasih Jadi Kang. maksimal 1.000. Untuk Monggo, jumlahnya Mbak Rani. tadi berbeda ya, untuk jumlahnya masing-masing provinsi mungkin hanya berbeda tim Jabar Jateng saja kayaknya untuk Ya. akun Zoom-nya ya, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Aceh, Pak Ibad, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Izin juga dari kemarin setelah POF CTK
teman-teman kabupaten kota sudah mulai berdiskusi apa ya, dan mereka eh, ada yang menanyakan bahwa ada celah untuk melaksanakan melalui tatap muka, melalui penggunaan dana BOKB. BOKB terutama pembinaan tenaga lini lapangan tuh ada di BOKB. Dan juga menurut mereka kader TPK itu kan tiap bulan sudah ada operasional seperti pulsa dan transport, jadi nanti mungkin dari BOKB tenaga lini lapangan itu hanya menyediakan snack mungkin ya. Nah, berhubungan juga dengan snack apakah bisa, dan berhubungan dengan apa, kalau bisa nanti kalau bisa pengadaan snack itu biasanya kan satu kali, tetapi tadi kalau kita lihat di jadwal itu sampai sore. Nah, kalau sampai sore itu berarti harus dua kali pengadaan snack. Kan di situ saya lihat materi inti hanya 8 JP. Apakah bisa selesai ya sebelum sore? Jadi hanya bisa menyediakan satu snack saja, mengurangi jadinya biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten kota kalau memang boleh menggunakan dana BOKB yang pembinaan tenaga lini lapangan ya, Pak Ibu. Dan tadi sama seperti pertanyaan Banten ya, apabila melebihi pesertanya melebihi 1.000 orang, apakah bisa dilakukan beberapa kali gitu ya? Karena seperti di Aceh, di Kabupaten Aceh Utara itu jumlah TPK-nya 2.556 ya. Jadi bisa jadi itu tiga kali nanti tiga angkatan untuk kalau misalnya dilaksanakan secara Zoom. Dan juga mengenai tadi surat pemanggilan peserta oleh penyelenggara orientasi ya. Ini kalau sekali panggil 1.000 halaman nama peserta juga terlalu banyak ini ya. Berapa halaman lampiran yang harus kita buat, dan ini penyelenggara orientasi ini apakah bisa kami nanti delegasikan ke kabupaten kota ya, karena mereka yang lebih tahu dan punya by name by address nama TPK-nya. Itu mungkin saja Pak yang ingin saya tanyakan. Gimana? Oh, link tadi ya per kabupaten kota tadi ya. Berarti ada 20, kalau misalnya Aceh 23 kabupaten kota, ada 23 kabupaten kota ada 23 akun Zoom yang diserahkan ke Aceh ya berarti ya. Ya, Mas ya. Itu mungkin satu lagi pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan terakhir gitu ya. Ya, itu untuk akun kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa membuat ataupun menyewa satu akun untuk satu kabupaten kota, Pak. Jadi nanti akun yang diberikan ini apa namanya bisa makanya di rencana tindak lanjut itu bisa dilihat gitu ya, untuk pelaksanaan kegiatannya kapan, dan itu kan kalau nggak salah 1 hari ya, 1 hari pelaksanaan kegiatan gitu ya. Kalau bisa dijadwal gitu ya, untuk Kabupaten A hari Senin, Kabupaten B Selasa dan sebagainya gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga apa namanya, untuk bagi daerah-daerah yang memang 37 kabupaten kota, 27 kabupaten kota gitu ya. Ini memang kalau dalam 1 bulan pelaksanaan kegiatan memang agak sedikit susah gitu ya. Mungkin nanti Kang Sopian bisa memberikan ataupun menyampaikan trik gitu ya, bagaimana untuk pelaksanaan bagi kabupaten-kabupaten kota yang jumlah TPK-nya itu bisa 10.000, 11.000 gitu ya. Jadi kan kalau 1.000 jadi 11 angkatan gitu ya. Padahal kita mau ini apa ideal gitu ya. Itu tipsnya seperti apa nanti. Paling tidak pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dalam 1 hari gitu untuk semua apa TPK yang ada di wilayah kabupaten kota. Itu ya, untuk akun nanti kami akan berikan nggak sesuai dengan jumlah kabupaten kota, tapi range-nya akan nanti kami sampaikan berapa jumlah. Kalau nggak salah satu kabupaten kota itu dua atau tiga gitu ya, 2 atau 3 akun gitu ya. Sedangkan untuk Kabupaten Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu ada sekitar 10 akun atau berapa gitu ya. Nanti secara resminya akan kita sampaikan di dalam grup. Kamu bisa dibantu untuk kegiatan apa, pertanyaan yang lain kan? Ya, betul. Untuk pertama untuk yang pemanggilan ya, surat pemanggilan
Ini Bapak Ibu bisa, misalkan nanti hanya butuh konfirmasi dari Kabupaten Kota, dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat namanya untuk mencekkan apakah TPK itu sudah ada di SIGA atau belum ya. Tapi kalau mau lebih mudah, tidak perlu dilampirkan namanya by name, cukup dilampirkan link Google Drive-nya saja, mendaftarkan gitu ya. Jadi diminta misalkan ke Kapten di Aceh, ke Kapten A misalnya, ya. Bapak Ibu TPK yang ada di Kapten A itu untuk angkatan pertama 1.000 orang. Nah, itu cukup dilampirkan link registrasinya saja, ya. Link registrasinya. Nanti mereka yang akan mendaftar secara mandiri. Nah, secara mandiri. Tapi nanti yang memastikan TPK ini sudah terdaftar di SIGA itu teman-teman Kabupaten Kota gitu ya. Kabupaten Kota yang memastikan bahwa si A sudah terdaftar di SIGA dan sudah ada SK-nya sebagai TPK. Ya, itu untuk link registrasinya. Lalu yang kedua, kalau link Zoom memang betul ya. Jadi kemarin kami merange itu tidak semua Kabupaten Kota daftar sebagai Kabupaten Kota karena keterbatasan anggaran juga ya. Jadi mungkin antara 1 sampai 3 gitu ya per provinsi ya. Ya, per provinsi. Tapi yang agak lebih itu memang karena TPK-nya banyak ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Itu yang lebih sedikit berbeda untuk jumlah akun Zoom-nya ya. Karena jumlah TPK-nya kurang lebih hampir 30.000 ke atas gitu ya untuk jumlah TPK. Itu ya yang apalagi yang belum sudah ya sebetulnya ya. Nah, Ya, untuk angkatan betul sekali. Jadi memang kalau bisa pelaksanaan misalkan ya 950 orang satu hari. Nanti bisa kalau 10 hari itu sudah 9.000 angkatan. Ya, sudah 9.500 orang yang dilatih ya. Itu dalam waktu 10 hari ya. Jadi mulai tanggal misalkan besok ke tanggal 4, nah sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi memang 31 November, 30 November. Karena akun Zoom kita ini memang hanya sebulan Bapak Ibu. Hanya sebulan untuk pemakaiannya. Ya. Jadi memang dalam waktu kurang lebih 20 hari ya, 21 hari lah taruh. Ya 20 hari taruh misalkan. Itu bisa melatih kurang lebih 20.000 PPK ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya apakah kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ya di provinsi punya anggaran untuk akun Zoom itu boleh-boleh saja ya, boleh saja untuk menambah angkatan gitu ya. Misalkan ada gitu dari provinsi. Itu mungkin ya. ya. Untuk, Kasih, untuk Kang. tadi untuk tadi belum dijawab juga pertanyaan mengenai kalau tatap muka langsung menggunakan dana BOKB bisa atau tidak, Mas Ridwan? Ya, saya nggak bisa jawab itu karena dana BOKB itu ada pakem-pakem teknisnya, Pak. Gitu ya. Oh, Ya kan di dalam dana BOKB itu kan ada petunjuk teknis yang iya. dikeluarkan dari Sesmen, dari Pak Menteri ya. Jadi kalau saya bilang nanti boleh gitu ya, tapi di Iya. dalam juknisnya itu dipergunakan untuk hal yang lain gitu ya, itu masih salah. Tapi kalau seumpamanya memang bisa untuk dilakukan pembinaan apa segala macam dan orientasi ini termasuk dalam salah satu peningkatan kapasitas dan juga pembinaan, ya itu boleh-boleh aja gitu ya. Itu jawaban saya seperti itu kan. Oke. Nah, Berarti tadi Mas Sofyan kalau misalnya bisa menggunakan itu kita sesuaikan setengah hari selesai bisa Mas Sofyan? Oh iya, untuk waktu kalau kami sih standar pelayanan pelatihan sesuai dengan JP ya Pak ya. Karena kan kita asumsi tidak ada konsumsi ya, karena kan daring ya. Dan itu kalau misalkan ada konsumsi itu lain lagi kalau misalkan ada kebijakan dari sana yang mungkin bisa menggunakan tadi dana BKB dan sebagainya untuk melakukan luring ya dan ada konsumsi. Tapi kita harapkan memang dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore sesuai dengan JP pelatihan ya. Dan itu kita mau standar mutu memang kita evaluasi dari tahun sebelumnya ya, banyak pelatihan di hutan kota itu di kecamatan yang harusnya tahun itu 8 JP hanya dilaksanakan 4 sampai 6 JP ya. Dan itu pun pelatihannya tidak detail ya. Tidak ada praktik, tidak ada handphone, tidak ada simulasi ya waktu itu ya. Kita harapkan sekarang mudah-mudahan bisa dilaksanakan selama 8 jam pelajaran. Karena nanti itu akan dimuat dalam sertifikat. Kalau misalkan 6 JP, selalu sampai siang saja misalnya ya, itu tidak memenuhi untuk standar kurikulumnya ya. Dan masalah teknis tadi makan siang dan sebagainya atau snack dan sebagainya itu sebenarnya hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda kan itu kebijakan dari perwakilan masing-masing.
Gitu Mas Ibad ya. Ya, oke Mas. Hmm. Karena kan Hmm. nanti dari efektivitas juga ya. Kalau Zoom kita akui harus kita akui bahwa memang kurang efektif ya Mas Sofyan. Hmm, hmm, hmm. Pak Ridwan, terima kasih Mas Sofyan, terima kasih. Dan izin Pak Ridwan kalau bisa ditambah ya untuk Aceh jangan 3 saja akun Zoom karena kami punya 22.410 juga Mas Ridwan. Hampir 30.000 juga ya jumlah TPK-nya dan 23 kabupaten kota itu. Jadi kalau bisa ditambah lebih baik. Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ibad. Selanjutnya dari Pak Ilham bin Salim, dipersilahkan. Dari provinsi mana ya Pak? Ya, izin Bu dari Gorontalo, Bu. Oke, baik, silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridwan, Pak Sopyan. Ya, izin Bapak mungkin yang saya tanyakan terkait dengan teknis ini, eh, apakah memungkinkan ya ini pertanyaan pertama, apakah memungkinkan untuk fasilitator nanti itu dibuatkan tim teaching? Ya, seperti itu Pak, karena ini memang kaitannya dengan misalnya kita di Gorontalo itu kalau kami hitung jumlah TPK-nya itu hampir eh 3.000 ya, 4.000 kayaknya. Ya mungkin akan memungkinkan dibuatkan dalam 4 angkatan. Sedangkan kita fasilitator yang dilatih itu terbagi dalam 2 angkatan. Kemarin itu sebanyak 15 fasilitator, Pak. Ya. Nah, ini menyusul juga pertanyaan, apakah untuk 15 fasilitator ini nanti wajib di SK-kan sebagai fasilitator semuanya? Karena ini kaitannya dengan pertimbangan apa namanya jumlah penyelenggaraan di Provinsi Gorontalo Bapak yang mungkin kemungkinan hanya akan dilaksanakan sebanyak 4 angkatan. Yang kalau dilihat porsi materinya sekali penyelenggaraan hanya 3 materi inti, ya kurang lebih mungkin yang terpakai ya hanya 9 atau 10 fasilitator. Ya, jadi ini mungkin kaitan dengan porsi itu, apakah bisa dibuatkan tim teaching untuk menyiasati itu sekaligus untuk menyiasati pembayaran untuk WI yang tidak bisa dibayarkan. Mungkin begitu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Sofyan Farul dan kami kembalikan. Ya, Kang, semoga Kang bisa dibantu Kang. Ya, yang pertama kalau untuk tim teaching memang kita harapkan tim fasilitator nanti yang sudah alumni TOF ini membentuk SK ya, membentuk tim fasilitator. Nanti berapa angkatan yang misalkan taruhlah 10 angkatan, berapa 5 ya? Berarti 5 kali 3, 15. Atau 4 tadi katanya 4. 4 kali 3 berarti 12 materi ya. Dan ini memang kalau bisa semuanya mengajar satu materi satu. Adapun teknis nanti mengajar itu bergantian atau seperti apa itu boleh saja. Tapi kita harapkan satu materi satu orang dipegang ya. Itu yang benar-benar mereka kuasai. Misalkan Mas Ilham Verval KRS misalnya ya, dia udah pegang Verval KRS saja, misalnya gitu. Terus misalkan kalau temannya lagi alumni Elsimil, yang paling banyak itu memang mekanisme alur. Yang mekanisme alur itu 4 jam pelajaran, itu sebenarnya bisa saja ya, dua-dua ya, 2 jam ya, 2 jam pelajaran misalkan Mas Ilham, 2 jam lagi yang bawa misalkan Ibu Budi misalnya gitu ya. Jadi tetap 4 JP tapi 2 materi. Nah itu bisa saja. Nanti setelah itu dibagi 2 ya. Itu Pak. Lagi tadi ya link Zoom ya. Ya udah tadi sepertinya udah kayaknya Pak Ridwan. Ya, baik. Ini ada pertanyaan di chat nih, saya jawab gitu ya. Nih, ini udah dijawab 1 bulan ya, Zoom yang akan kita share 1 bulan. Lalu ada panduan agar berjelas pada pagi ini mohon dapat diterbitkan surat dan panduan kegiatan. Itu sudah Bu Novitriasi DIY Linlab. Itu kami sudah buatkan surat gitu ya dari Pak Deputi 5. Tadi saya sudah sampaikan di dalamnya sudah ada panduan untuk pelaksanaan kegiatan orientasi gitu ya. Dan itu ada di Sri Kandi gitu. Nanti kalau Bapak Ibu belum mendapatkan surat itu gitu ya, kita nanti bisa dihubungin sekretaris masing-masing gitu ya untuk dapat di-download di Sri Kandi. Ya.
Ya, saya kembali ke Mbak Rani. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ada 2 pertanyaan lagi sepertinya. Ini ada yang raise hand dari Linlab Kalsel, Ibu Upi. Ya, izin mungkin Bu Maharani. Oh, ya, Yang tadi Langsung ya, mungkin Mbak. Oh, dari Kalsel, Ibu belum. Upi. Halo, cek. Halo Bapak, dari mana Ya, ya? Ilham Gorontalo, Bu. Oh ya Pak Ilham lagi, oke. Ya, tadi mungkin belum dapat ya terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan untuk fasilitator kayak kita di Gorontalo. Bapak ini kan ada totalnya 15 fasilitator yang kalau kita selenggarakan melihat dengan jumlah TPK itu hampir 3.000, berarti kemungkinan hanya sampai 3 angkatan. Kalau dimaksimalkan satu angkatan itu hampir 1.000 ya. Nah, berarti apakah semua fasilitator ini, ke-15 fasilitator ini kita SK-kan dengan mengkondisikan tim teaching yang memungkinkan dalam satu materi itu bakal ada, satu tim teaching ada 3 pemateri, Bapak. Jadi apakah demikian atau bisakah mungkin kalau saya berpikirnya dengan jumlah hampir 3.000 TPK-nya dibagi dalam 6 angkatan yang artinya satu angkatan mungkin hanya 500-an pesertanya. Apakah bisa seperti itu atau harus dimaksimalkan hampir 1.000 untuk sekali penyelenggaraan pelatihannya, orientasinya? Mungkin begitu Pak Ya, Sofyan, Pak Ridwan. Mas Ilham tadi saya sudah jawab ya. Baik, yang saya tegaskan kembali untuk ke materi silakan dibagi ya auditornya berdasarkan angkatan ya. Dan misalkan itu kelebihan fasilitator bisa ditimtikan dengan materi yang sesuai yang mekanisme alur ya, yang 4 jam pelajaran itu bisa dibagi 2 atau dibagi 3 ya. Itu sesuai JP-nya. Misalkan Mas Ilham 2 JP, terus Bu Ati 2 JP, 1 JP misalnya ya, terus Bu Rini 1 JP, misalnya gitu. Itu bisa ya, materi yang 2 materi mekanisme alur, itu materi yang 4 jam pelajaran ya. Gitu. Jadi silakan diatur aja untuk tim fasilitatornya. Kalau misalkan semua mau ngampus silakan. Kalau memang cukup untuk 3 angkatan, misalkan cukup 9 orang, ya 9 orang aja gitu ya. Tergantung kebijakan nanti yang membentuk dari tim provinsi gitu ya. Dan untuk maksimal kalau bisa memang semua dimaksimalkan saja untuk 1.000 orang maksimal gitu ya. Jadi nanti misalkan udah selesai lebih cepat karena mungkin jumlah TPK yang tidak terlalu banyak, nanti mungkin Zoom-nya bisa dialihkan ke provinsi yang jumlah TPK-nya banyak, itu memerlukan Zoom juga gitu ya. Itu Pak Ilham ya. Ya, baik. Makasih Pak Sofyan. Ya. Ya, baik. Sebelum ke Bu Upi, Kalsel sebentar. Ini ada diri Aulia Rahman. Ini bisa nggak dipadukan Zoom dan YouTube? Jadi bisa dapat banyak peserta dalam satu waktu. Penggunaan kuota TPK agak bisa ngirit selain nobar. Apakah ini diperkenankan? Gitu? Ya, mungkin Kang. Ya, sebenarnya bisa banget ya pakai YouTube dengan ini berbarengan ketika Zoom misalkan pesertanya 1.500 ya. Yang 1.000-nya pakai Zoom, yang 500-nya pakai YouTube. Tapi konsekuensinya adalah yang di YouTube ini bisa terpantau siapa aja yang ikuti melalui YouTube dan apakah nanti mekanisme mereka ikut pre dan post testnya ini bisa dilaksanakan. Ya, kalau misalkan bisa dilaksanakan, nggak apa-apa. Tapi terpantau misalkan 500 orang itu terpantau siapa aja yang ikuti melalui YouTube, namanya ada, registrasinya ada, karena ini akan dikeluarkan sertifikat. Ya, nah, kalau tidak terpantau, otomatis yang 500 ini tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya. Gitu. Intinya, apakah yang ikut melalui YouTube ini terpantau tidak registrasinya orangnya, gitu ya. Itu misalkan itu harus ada konfirmasi. Apa saya karena tidak masuk Zoom, maka saya ikut YouTube, tapi saya sudah registrasi. Itu boleh, ya. Itu boleh. Gitu Mas ya. Itu lebih bagus juga sebenarnya, yang penting bisa dipantau. Ya. 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 Intinya Bapak Ibu itu kalau mau relay ke YouTube bisa dipastikan bahwa jumlah TPK yang masuk ke dalam YouTube itu bisa terpantau dan bisa melaksanakan pre-test dan post-test. Gimana caranya? Yang post-test beda Jadi, kan? jadi Bapak Ibu nanti bisa cari cara Protes yang seperti langsung ya. apa Tes gitu yang ya, sehingga nanti bisa short fall.
dalam Iya. satu waktu bisa banyak gitu TPK yang dapat mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube. Itu ya. Untuk pre sebenarnya soalnya sama dengan post test ya, sama. Tapi memang yang masuk nilai post testnya saja, gitu ya. Yang masuk nilai post testnya saja. Kalau pre sebagai ukuran saja, gitu ya, Mas ya. Ya, baik, terima kasih. Balik ke Mbak Rani. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Upi dari Kalsel, silahkan. Baik, Mbak Rani, terima kasih. Selamat siang, Mbak Rani, Pak Ridwan, izin dari Kalsel ingin menyampaikan, termasuk melaporkan, karena untuk di Kalimantan Selatan kami sudah menyusun jadwal terkait dengan pelaksanaan orientasi TPK ini. Memang kami melaksanakannya dalam satu hari, ada 2 angkatan. Jadi kami minta nanti bisa difasilitasi untuk link Zoom-nya dari Provinsi Kalsel ada 2 akun, karena kami melaksanakannya satu hari 2 angkatan. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi, ternyata ada honor fasilitator yang nantinya akan disiapkan oleh Ditbinmas, seperti itu ya Pak Ridwan. Izin menanyakan karena di kemarin-kemarin kami kan belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut, dan dari Pusbang Kalsel itu sudah merevisikan untuk honor fasilitator. Hanya saja memang sepertinya juga seadanya gitu ya, tidak semua per JP atau seperti apa juga mengambil dari sisa-sisa kegiatan. Nah, ketika memang di Kalsel sudah direvisikan, apakah bisa dimungkinkan mungkin Kalsel nanti tidak mengajukan untuk pembayaran fasilitatornya, atau mungkin misalnya nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan Pusbang, misalnya berapa yang bisa difasilitasi oleh kami dan separohnya mungkin bisa difasilitasi oleh Ditbinmas, apakah diperkenankan misalnya separuh-separuh seperti itu. Tapi memang kami belum mendapatkan informasi kepastiannya ya Pak Ridwan terkait dengan yang bisa difasilitasi oleh Pusbang Kalsel, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Hanya saja ini kami coba tanyakan dulu apakah bisa dari Kalsel dan juga anggaran dari Ditbinmas atau seperti apa terkait dengan honor fasilitator, karena memang kemarin-kemarin kami tidak mendapatkan informasi ini, dan kebetulan dari Pusbang katanya masih ada sisa kegiatan, agak nggak enak gitu ya mungkin kalau melibatkan kabupaten kota tetapi tidak ada honor fasilitatornya. Jadi kemarin sudah diusahakan, dan untuk kami pun dari kabupaten kota, fasilitator yang kemarin di gelombang 2 itu sifatnya hanya sebagai backup saja gitu, ketika yang dari tim inti fasilitatornya adalah yang di gelombang 1 gitu, karena memang kami melihat juga keterbatasan anggaran. Kalau hanya kami saja itu kan nggak apa-apa gitu terkait dengan honor, tapi kalau sudah melibatkan kabupaten kota mungkin agak riskan. Jadi kemarin memang sudah disampaikan bahwa kabupaten kota itu sebagai backup saja. Mungkin misalnya dari yang terbanyak kan yang pendampingan misalnya 4 JP, mungkin nanti dari kabupaten kota ada 1 JP seperti itu. Jadi cukup pertanyaannya dari kami, apakah diperkenankan misalnya nanti ada pembagian misalnya dari BKKBN ya udah BKKBN Kalsel aja seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknis aturan keuangan nih berarti yang ditanyakan gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya pernah jadi pengelola keuangan. Selama itu tidak double pembayaran dalam arti saya dibayarkan di Kalsel, dibayarkan juga di pusat gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti pertanyaannya nanti kalau kita mau bagi, supaya kan kita kan apa namanya dia kan per satu kabupaten kota kan 600.000, nanti 600.000. Kalau 600.000 ini ternyata lebih kecil dari apa yang sudah dianggarkan oleh Kalsel, ya pakai Kalsel aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Lebih besar gitu ya, pakai Kalsel aja nggak apa-apa. Tapi untuk penyeragaman seluruh provinsi ya, supaya nanti Kalsel nggak jadi pertanyaan sendiri itu kenapa beda sendiri gitu ya, pakai yang punya kami aja Mbak gitu ya. Jadi supaya seragam. Kan nanti kan ini juga akan diperiksa BPK gitu ya. Iya. Ini pas pada saat apa namanya si Kalsel itu beda sendiri, ini kan jadi pertanyaan jadi gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ada pertanyaan. Jadi kita clear semua, seragam semua, jumlahnya juga seragam, jumlah
apa namanya satuannya juga yang akan diberikan juga seragam. Ya gitu Mbak Upi. Iya, baik Pak Ridwan izin karena kan Ah, kebetulan terkait dengan realisasi juga ya. Nanti kami juga harus koordinasikan kembali dengan Latbang karena ini mm, kan juga sudah direvisikan gitu. Cuman saya memang belum tahu jumlahnya berapa. Hanya saja memang disampaikan kemarin enggak semuanya gitu. Karena memang sedianya ada berapa itu yang akan digunakan untuk kegiatan orientasi TPK. Jadi nanti kami pun juga akan koordinasi kembali untuk kepastiannya seperti apa. Dan ya, berarti misalnya pun karena kami juga supaya terrealisasi kita menggunakan format yang per kabupaten 600 seperti itu gitu ya Pak Ridwan ya, ya. ya, Jadi misalnya betul, pun kami tetap menggunakan anggaran dari Kalsel, disamakan formatnya dengan betul, anggaran yang dari Ditbinmas. Seperti itu ya. ya, betul, betul. Jadi nggak usah, berarti Kalsel nggak ngeklaim, nggak ngerembes untuk honor fasilitatornya gitu. Izin Pak Mbak Rani, saya yang terjeda kah? Tadi sempat hilang. Oh iya, betul Mbak Upi. Jadi nanti kalau mau dibayarkan dari Kalsel monggo, tapi satuannya itu tuh harus sama gitu ya. Jadi nanti Kalsel itu nggak ngerembes ke pusat untuk apa honor fasilitatornya gitu ya. Siap Pak Ridwan, terima kasih. Ya, ya Mbak Rani. Baik, Pak Ridwan, ini sepertinya tadi ada yang, oh ya, masih ada satu lagi dari Pak Samsul, Jawa Barat, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Ridwan dan Kang Sopyan dan Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan apa ya laporan dan juga menanyakan beberapa hal mungkin. Untuk Jawa Barat, kami laporkan jumlah TPK se-Jawa Barat itu ada 111.552 orang. Insya Allah akan kami bagi menjadi 10 angkatan ya satu hari itu ada kalau misalnya jadi dikasih 10 linjum itu sudah cukup kami pikir. Kita akan dalam satu hari ini dibagi menjadi 10 tim fasilitator di masing-masing jum. Kemudian nanti per angkatannya itu kurang lebih 11.150 orang. Nah, nanti di 10 jum itu 10.000, sisanya kita relay ke YouTube. Tim advokasi kehumasan di sini sudah siap membantu selama 2 minggu penyelenggaraan, insya Allah tanggal 10 sampai 21 November. Kemudian berikutnya, ini mungkin tadi sudah ditanyakan atau belum ya, karena saya tadi sambil rapim terkait pretest dan posttest ini yang dibagikan Mas Sopyan, apakah harus sama dengan pretest dan posttest yang dibagikan oleh teman-teman tim pusat, atau kita bisa create yang lebih mudah misalnya gitu ya, karena kan ini pesertanya adalah kader TPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk presensi, apakah presensi disediakan oleh teman-teman tim pusat? Ya, mengingat Jawa Barat ada 111.552 dan kalau misalnya tidak disediakan, kami akan coba membuat satu form melalui Google Form dan mungkin akan khusus gitu supaya tidak mengganggu ritme pekerjaan kita karena banyaknya TPK yang harus input mungkin akan membuat agak-agak padat gitu ya traffic di Google Form-nya. Kemudian yang ketiga terkait sertifikat ini juga siapa yang membuatkan apakah diserahkan ke kita ya ke tim provinsi atau difasilitasi oleh teman-teman pusat ya. Kami berharap sih difasilitasi Bang Ridwan ya. Itu kemudian yang terakhir ini terkait SPJ ya, atau pertanggungjawaban yang tadi yang fasilitator yang 600.000 bentuknya seperti apa? Apakah boleh oleh fasilitator karena di kami di Jawa Barat untuk fasilitator tingkat kabupaten yang dari OPD yang dari unsur OPD ini kita tidak libatkan dalam mengajar tapi dilibatkan sebagai panitia lokal kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk pengajar yang 10 tim itu melibatkan penyuluh KB yang dilatih dan alhamdulillah Jawa Barat pas gitu ya yang dilatih itu ada 40 orang. Jadi kami bagi menjadi 10 tim, masing-masing tim itu ada 4 orang ditambah 1 orang dari provinsi. Nanti akan menyampaikan 3 materi. Nah, yang materi mekanisme alur itu 2 orang, kemudian verbal 1 orang dan LC Siga itu 1 orang jadi pas. Nah, apakah SPJ-nya boleh oleh fasilitator dari unsur penyuluh KB saja
tanpa melibatkan yang dari dinas, karena yang dari dinas sebagai panitia lokal ini karena kemarin kan kami belum dapat info ya, Bang Ridwan belum dapat info akan ada honor fasil, jadi tidak dilibatkan dalam mengajar seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Mohon arahannya dan tanggapannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Kang, agak Kang. Ya, baik. Ya, izin ya, Mas Samsul dari Jawa Barat. Ibu semua untuk link ya, untuk link daftar hadir, registrasi, itu silakan Bapak Ibu masing-masing provinsi membuatnya ya, masing-masing. Karena kalau kita buat satu akun di pusat, nanti akan ribet untuk mengelolanya gitu ya. Nah, karena butuh akses dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mempermudah pengelolaannya, dibuat masing-masing provinsi untuk linknya. Baik link registrasi, link materi, link daftar hadir, itu silakan. Kami hanya menyediakan link materi untuk nanti Bapak Ibu bisa download gitu ya, bisa download untuk digunakan dalam link masing-masing provinsi gitu ya, baik link materi maupun link video pembelajaran ya. Nah untuk soal yang kedua, soal kita sudah buat 10 soal itu yang utamanya ditekankan pada soal mekanisme alur ya, verbal dan juga LC-MIL ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah kita buat, jadi silakan digunakan yang sudah kita buat saja ya. Kalau nanti Bapak, karena nanti ukurannya akan sama ketika provinsi A dengan provinsi lainnya. Ketika mana yang kira-kira sama gitu nilainya ya, ataupun yang kurang gitu ya. Nanti kalau soalnya beda, nanti kita sulit mengukurnya. Kalau misalkan provinsi A, soalnya ternyata lebih mudah dengan provinsi B yang berbeda. Gitu. Jadi harapan kami soalnya sama saja, yang 10 soal A, B, C, D, E yang sudah kita buatkan, gitu ya. Ya, terus yang ketiga untuk format pengajar ya, format pengajar silakan disesuaikan. Memang betul honor pengajar itu baru terpikirkan setelah TOF selesai kemarin ya Pak Ridwan ya. Kita baru usahakan, makanya waktu RTLD hari pertama sampai hari terakhir itu belum diinfokan. Kita akan sosialisasikan melalui hari ini ya, ada atau tidaknya honor. Nah, alhamdulillah sudah dicarikan oleh Pak Ridwan dan tim, ada ya, walaupun tidak besar sesuai dengan JP yang ada ya. Dan itu nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan siapa aja yang mengajar, materi apa, dan kalau bisa memang yang sesuai dengan kemampuannya ya. Apakah mekanisme alur, verbal, ataupun di LC Siga Mobile. Dan kami harapkan 8 jam pelajaran itu diberikan semuanya. Itu ya. Mungkin Pak Ridwan ya. Ya. Ada lagi belum Pak Sofyan. Sertifikatnya bagaimana Mas Oh Sofyan? ya. Baik, sertifikat ya. Sertifikat tadi yang penting Bapak Ibu buat berita acara ya. Berita acaranya tadi sudah saya lampirkan. Itu contoh Bapak Ibu ya. Sesuai dengan angkatannya nanti. Nanti Bapak Ibu buatkan dari mulai nomor pertama sampai nomor 20.000 misalnya ya. Itu semuanya ada ya. Dan itu semua setelah selesai semua satu provinsi ya. Jadi seluruh angkatan di provinsi itu selesai, baru Bapak Ibu menyurat ke Pusbang SDM untuk dibuatkan nomornya, nomor registrasi ya, nomor sertifikat maksudnya, nomor sertifikat. Nanti kita akan berikan nomor sertifikat dan template-nya. Itu template dari kita dan nomor sertifikat dari kita ya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua angkatan ya, cek ya. Jadi setelah satu provinsi menyelesaikan semua angkatan, maka nanti Bapak Ibu menyurat ke Pusbang SDM untuk meminta nomor sertifikat ya. Nah, sudah selesai semua, baru nanti kita jawab, kita berikan nomor sertifikatnya dan template-nya. Nanti provinsi akan mencetak atau menerbitkan sertifikat itu gitu ya. Berdasarkan nomor dan template yang sudah kita berikan. Gitu ya. Jelas? Pak Sofyan, Bapak Ibu? saya tanya ya, mohon maaf saya baru bergabung tadi terlena mengikuti peserta teknik fasilitasi tadi, sehingga saya terlambat bergabung. Dan kalau nanti ada rekamannya bisa dikirim. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yang kedua, Mas, ya terkait dengan soal tadi ya betul ya, kemarin itu konsumsinya adalah kita kami. Nah sekarang soal itu ditransfer ke TPK hasil ya mestinya ada bobot yang berbeda. Tapi saya juga memahami kalau bikin soal lagi kan berat kan begitu.
Nah, dan andai kata diserahkan masing-masing kan juga tidak sama seperti Mas Sofyan itu pengukurannya seperti itu. Kalau saya boleh usul, Mas, perubahan soal itu bukan karena perubahan pertanyaannya, tetapi pilihannya aja, Mas. Kalau kemarin itu pilihannya kan 5, ya, kalau nggak salah begitu. Nah ini dimodifikasi menjadi 4 saja. Itu saya rasa memberikan apa ya, memberikan kemudahan juga atau bobot lebih ringan. Tapi kalau dipaksakan itu semua soalnya sama, nanti kalau sama tidak lulus, ya kita yang sebagai pengampu dikatakan nggak becus kan begitu. Itu mohon menjadi pertimbangan Mas Sofyan. Terima kasih. Ya, baik, Pak Wara, terima kasih. Nanti Mbak Marani ya untuk rekaman nanti bisa kita share kembali. Yang kedua, untuk soal itu sebenarnya bukan soal yang untuk fasilitator, itu kemarin itu ada 25 soal ya. Kalau ini soal untuk peserta orientasi, beda memang. Yang waktu TOEFL itu 25 soal, yang sekarang hanya 10 soal. Opsinya memang tetap E ya. Opsi tetap E kita sudah buat. Kenapa E? Ya, secara teorinya karena pembelajaran orang dewasa itu kalau untuk orang dewasa itu adalah sampai E ya. Itu idealnya. Dan kalau mau nyampe D, nanti dibuat lagi ya, Bapak Ibu nanti berubah lagi ya. Dan ini ya nanti belum siap nanti kalau untuk dirubah lagi ya. Kami sarankan sih menggunakan yang sudah ada aja ya, menggunakan sudah ada dan opsinya tetap E ya, sama ya. Jadi sehingga nanti kita melihatnya secara serentak sama gitu ya. Walaupun mungkin kemampuan teman-teman KPK dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda sebenarnya. Ya. Kita hanya mau melihat ukuran. Kalau dalam teori namanya acuan patokan nilai, ya, menilai ukuran yang memang sudah ditentukan. Itu Pak Warno dan tim ya, Pak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ridwan, Pak Sofyan. Pak Adi Kalbar, dipersilahkan Pak. Ya, ya baik, terima kasih Mbak. Suara saya kedengaran Bang Sofyan, Pak Ridwan izin, saya sambil mendua nih. Satunya TOT Siga. Jelas Pak. Ya, baik, izin Pak Ridwan. Sekaligus melaporkan. Tadi beberapa sebenarnya sudah terjawab sih. Untuk Kalimantan Barat kan jumlahnya TPK-nya kan 12.609. Kami sudah memetakan ya paling enggak sampai November ini insya Allah sudah selesai. Ada beberapa kabupaten kota yang kami gabung karena yang jumlahnya nggak terlalu banyak mungkin dijadikan satu dan mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa. Dan tadi sudah terjawab sih kalau memang nggak tercover di Zoom, sebagian sudah di YouTube. Nah, di sini ada satu kabupaten, satu kota Pak Ridwan yang melaksanakan secara luring dan salah satunya sudah berlangsung. Kebetulan mereka punya anggaran dari PUKB dan masih ada yang bisa dioptimalkan. Di Kabupaten Landak kemarin tanggal 29 itu sudah dilaksanakan Pak. Dan materi yang disampaikan sudah sama persis termasuk kurikulumnya dengan yang di TOT kan kemarin. Kemarin kami nanyakan juga ke Pak Bambang karena kami di Banyumas boleh itu sudah dilaksanakan karena sudah terjadwal sih Pak. Jadi sudah dilaksanakan nggak banyak sih tapi baru 90 orang ya, tapi mereka memperoleh selain ada uang transport, ada konsumsinya dan sebagainya karena sudah tercover di PUKB, bahkan honor dari fasilitatornya pun ada. Nah, kalau yang sudah berlangsung itu, yang luring itu apakah sudah termasuk nggak perlu diorientasi lagi berarti Pak Ridwan ya, kan materinya toh sudah sama. Mungkin itu aja Pak Ridwan, dan salah satunya Singkawang Pak, Singkawang 100 orang. Mereka luring juga Pak. Fasilitatornya yang menyampaikan yang kemarin juga ikut TOF. Jadi sudah kami hanya memantau saja sih Pak,
mereka sudah tercover semua, termasuk honor fasilitatornya dan sebagainya. Itu mungkin Ya, itu Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang ya, saya sampaikan. Terima kasih. baik. Makasih Pak Adi. Ya, kalau sudah dilaksanakan berarti tinggal registrasi dan segala dikumpulkan dan dokumentasi dikumpulkan ya Kang. Karena materi yang disampaikan sama. Sama betul Pak. Ya kan kalau materi yang disampaikan sama. Artinya nanti untuk apa yang seperti disampaikan oleh Kang Sopian bahwa BA dan segala macam itu ya harus dibuat gitu ya. Harus dibuat untuk apa pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Hingga yang untuk kabupaten yang lain itu nanti agar dilaksanakan dan tadi yang saya sampaikan di dalam materi agar diupdate di dalam SIGA Pak. Nanti yang sudah yang sudah mendapatkan orientasi. Mungkin Kang Sopian mau nambahin? Ya betul Pak. Yang penting kan sudah yang mengajar itu pertama ada alumni TOF ya. Yang kedua mekanisme penyelenggaraannya sesuai dengan TOF kemarin ya. Materinya, JP-nya, substansinya itu sama. Dan untuk selesai pelatihannya betul dibuat berita acara. Jadi siapa yang sudah ikut itu termasuk dari peserta yang kemarin yang akan datang nanti ya, yang akan datang dilatih. Jadi silakan direkap dari peserta pertama sampai nanti peserta terakhir. Nanti dibuatkan berita acaranya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sertifikat yang untuk para TPK ya. Itu Pak Adi ya. Nggak apa-apa itu berarti anggaran dari OPD kali itu Pak ya, berarti kemarin masing-masing OPD ya menganggarkan secara pribadi ya, maksudnya secara APBD ya. Mereka membuat secara luring. Ya. Ya. Bagus juga sih sebenarnya kalau ada OPDKB yang mau setuju juga nggak apa-apa ya. Tapi kita tidak mengatur. Untuk apanya saja tidak mengatur ya. Itu tergantung dengan APD masing-masing. Ya. Ya, Dan yang balik ini kemarin. yang di chat Zoom kita respon dulu berapa ya. Ya. Untuk Mas Anggoro itu link dari DIY berarti ya masing-masing. Dari Mas Anggoro ini dari DIY bukan ya? Mas Anggoro Irwan Susanto ya. Silakan dari provinsi ya untuk link registrasi yang daftar hadir dan sebagainya dari provinsi ya. Dan yang kedua memang betul untuk ukuran hanya post test dan kehadiran saja. Kehadiran di Zoom dengan mengisi daftar hadir ya. Dan untuk pretest itu hal yang wajib dilakukan tapi tidak masuk ukuran gitu ya, tidak masuk ukuran. Artinya wajib juga dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan ya. Nah, untuk kelulusan minimal di 70,01. Ini pernah ada di kurikulum ya. Nanti bisa dilihat lagi minimal 70,01. Di atas itu lulus. Kalau di bawah itu nanti bisa diremedial lagi, diulang kembali ya. Oke, ada lagi nggak yang belum? Oh, ya, untuk nobar ya, nobar atau nonton bareng itu bisa saja, silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan gini ya, di aula kecamatan mengundang misalkan 100 orang TPK nonton bareng karena mungkin nggak punya atau HP-nya terbatas untuk kuotanya, silakan aja nonton bareng di aula kecamatan misalnya. Tapi tadi konsekuensinya kalau misalkan mengundang itu kan transport, snack dan sebagainya itu harus ada. Tapi kalau nggak ada ya mereka mau hadir itu bagus juga. Tapi kita tidak mengatur itu. Bila menghadirkan seseorang ke tempat sesuatu tertentu dengan tidak menyediakan konsumsi maupun transport dari kita yang tidak ada ya, karena kan daring. Gitu. Tapi kalau kebijakan PDKB-nya misalkan mau menyediakan, silakan saja. Gitu ya. Jadi kalau mau nobar diperbolehkan. Itu kebijakan dari OPD masing-masing atau provinsi masing-masing. Ya. Ya. Sudah sepertinya ya di Zoom. Nah, susah sinyal ini gimana ya? Susah sinyal ya kemarin kalau ada di daerah kalau nggak salah di Pulau Riau kalau nggak salah ya atau di daerah Kalsel itu. Yang susah sinyal memang minimal kalau misalkan susah Zoom minimal link Google Drive untuk belajar mandiri mereka diberikan ya. Jadi Google Drive mereka bisa baca ya, itu ada modul, ada bantayang, ada video, mereka bisa tonton. Tapi tadi daftar hadirnya tetap diberikan ya, daftar hadir tetap diberikan dan juga pre dan post test tetap diberikan ya. Itu pun masuk dalam kategori pelatihan ya, artinya belajar mandiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sulit sinyal, yang tidak ada akses untuk Zoom, minimal Bapak Ibu nanti memberikan link materi ya. Link materi, link daftar hadir, link pre dan post test ya.
nanti ketika mereka belajar mandiri dengan membaca modul bahan sayang dan menonton video pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya, bagi daerah-daerah yang sangat sulit akses internetnya. Tapi kalau dari HP sebenarnya bisa ya, kalau Zoom ini agak berat. Itu Pak Ridwan ya? Ya Kang, siap. Silakan Mbak Rani. Baik, karena pertanyaan sudah semua terjawab, ada yang mau ditambahkan lagi Pak Ridwan? Kalau saya cukup, mungkin Kang Sofyan. Dari Pak Sofyan? Ya ini untuk sudah ya, untuk hadir. Ya. Saya Jadi, kirimin materi ya, materi ke ini. Ya. Monggo Kang, silakan. Bapak Ibu nanti misalkan ada hal teknis lain yang mau ditanyakan, boleh langsung saya atau Pak Ridwan ya. Jadi intinya Bapak sekalian nanti untuk materi TOP TPK yang kemarin kita sudah ikuti, nanti bisa disampaikan kepada TPK ya melalui Zoom, dan kalau yang bisa ditambahkan juga melalui YouTube, bisa juga belajar mandiri ya dengan tetap registrasi dan mengikuti dokter hadir pre dan post test ya itu. Ya. Mungkin cukup itu Bapak sekalian ya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Ridwan, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan waktu juga, waktu sudah menunjukkan pukul 11:29, mengakhiri rapat virtual pada hari ini atas nama Bapak Direktur dan rekan-rekan Ditbinmas beserta Pak Sofyan dari Pusbang SDM, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatian serta partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semuanya dalam diskusi yang sudah berlangsung. Berbagai masukan, saran, dan kesepakatan yang sudah dicapai hari ini agar menjadi tindak lanjut kita ke depan. Semoga rapat ini dapat segera diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari masing-masing. Kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Salam. Ibu, Pak Ridwan. Terima kasih Kang Sofyan, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Rani, terima kasih. Terima kasih sukses semua untuk presentasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Sofyan.